Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan sekilas tentang Google Scholar. Google Scholar atau Google Cendekia adalah suatu database literatur yang dikembangkan oleh perusahaan Google. Database ini sangat populer karena memang mudah penggunaan dan mudah pembuatan akunnya. Crawling dari Google yang sangat canggih memungkinkan database ini cukup lengkap. Yang paling penting, database ini gratis sehingga bisa diakses oleh siapapun dan memperbesar kemungkinan artikel kita disitasi. Semua orang bisa membuat akun Google Scholar. Akan tetapi yang membedakannya dengan kita sebagai dosen dan peneliti, kita memiliki akun email yang terverifikasi dari institusi. Setidaknya ada 4 alasan mengapa kita sebagai dosen perlu membuat akun Google Scholar. Yang pertama sebagai identitas, sebagai real dosen dari suatu institusi. Kemudian sebagai branding, sehingga orang yang melihat Google Scholar kita tahu fokus penelitian kita di mana dan apa keahlian kita. Google Scholar ini juga menjadi tempat penyimpanan koleksi karya kita, baik yang sudah dipublikasi secara online maupun yang kita masukkan secara manual. Database pada Google Scholar ini bisa ditarik oleh lembaga pengindeks, misalnya Sinta kalau di Indonesia, yang juga menjadi tolok ukur ranking kita sebagai dosen atau peneliti di Indonesia. Pada institusi yang menerapkan kebijakan pemberian remunerasi kinerja ataupun insentif publikasi, maka data dari Google Scholar ini biasanya dijadikan acuan untuk melihat link dari artikel peneliti ataupun dosen tersebut. Ini adalah ilustrasi tentang pentingnya branding seorang dosen ataupun peneliti minimal di dalam akun Google Scholar-nya. Karena ketika ada suatu berita tentang penelitian maupun pendapat dari seorang ahli, maka orang awam pun akan mudah mengakses Google Scholar dan mencari tahu apakah benar seorang ahli ini adalah dosen yang terverifikasi dari institusi tertentu dan apakah benar dosen tersebut melakukan penelitian seperti yang diberitakan. Ini saya ambil contoh sebuah akun dari Gerard George yang dia adalah seorang dosen terverifikasi dari Singapore Management University. Kita bisa lihat pada tampilan profilnya dia ingin dikenal sebagai seorang yang tertarik dengan innovation, entrepreneurship, strategy, and sustainability serta social innovation. Nah, inilah yang namanya branding tadi Bapak dan Ibu. Kemudian bila kita ditanyakan alamat Google Scholar kita, maka alamat yang di atas itu yang ada HTTPS-nya itu adalah alamat Google Scholar kita. Tapi kalau ditanyakan ID, maka yang di garis ungu ini adalah ID Google Scholar kita. Jadi kalau misalnya kita kenalan sekarang tidak lagi pakai kartu nama tapi pakai Google Scholar ID atau Google Scholar URL. Ini adalah tampilan dari Google Scholar. Di sini ada 3 di beranda, yaitu artikel, site by, dan co-authors. Nah, di sini adalah gambaran dari koleksi artikel seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi, selain koleksi artikel, kita juga bisa koleksi co-author. Kemudian di artikel ini bisa dicari berdasarkan citasi, tahun, judul, sehingga kalau misalnya kita membimbing mahasiswa dan kita ingin mahasiswa mensitasi karya kita, kita tidak perlu menyuruh mahasiswa pergi ke perpustakaan dan mencari hard copy dari skripsi ataupun jurnal yang telah kita titipkan di perpustakaan sebelumnya. Tapi kita cukup menyuruh mereka mencarinya di Google Scholar kita dan sort by year. Untuk hasil penelitian mahasiswa skripsi yang masuk ke repositori institusi itu juga akan muncul di sini Bapak dan Ibu. Kemudian yang di sebelah kanan sekali itu adalah citation.
Jadi adalah gambaran berapa banyak dari karya kita yang diminati oleh author lain sehingga disitasi. Nah, yang ini akan memunculkan high index, jadi seperti reputasi di Google Scholar. Ada 3 hal yang harus dipersiapkan sebelum pembuatan akun. Yang pertama, email institusi. Untuk Unsri berarti diakhiri dengan unsri.ac.id atau fk.unsri.ac.id. Kemudian minimal 1 buah karya tulis milik sendiri yang terpublikasi secara online. Selanjutnya adalah laptop atau ponsel. Bila sudah siap semua, sekarang waktunya untuk membuat akun.